Selamat pagi, senang bertemu dengan Anda semuanya di pagi hari ini ya. Kita akan doa pagi di pagi hari ini, kita akan menyembah bersama-sama ya. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bawa sembah kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan kami, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
bersama, katakan, oh ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, katakan, sungguh indah bersamamu, oh Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sembah, oh Tuhan. Kami ingin selalu dekat kepadamu, Tuhan. Kami rindu selalu berada dekat denganmu, selalu dekat dalam hadiratmu, Yesus. Siarararana nama yarara, oh, bawa kami dekat, kami bawa hati kami mendekat, oh, kepadamu, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus kami, oh, kami bawa hati kami bawa ya Tuhan, sebab kami rindu, oh, kami rindu mendekat. Biarlah kami dapat dekat denganmu, Yesus. Oh, kami rindu berjumpa dengan Yesus. Hanya dekat padamu, hati kami tenang. Oh, tiada tempat yang lain selain dalam hadirat-Mu, Yesus. Haleluya. Syarararamayarara. Kami bawa hati kami mendekat Tuhan, kepadamu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Kami berterima kasih. Setiap kali kami punya kesempatan untuk mendekati Tuhan, itu anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Kami bangga boleh datang kepada Tuhan, kami bangga boleh menyembah Tuhan. Kami memberkati setiap kali kami beribadah, setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, setiap kali kami menyembah. Sungguh itu kami lakukan dengan hati yang bangga dan beria-ria karena Tuhan. Terima kasih, berkati pagi hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau belajar sama-sama ya. Saya memperhatikan di Alkitab gitu ya. Di Alkitab ini cukup banyak ada silsilah demi silsilah gitu ya. Ini anaknya ini anaknya ini dan lain sebagainya. Lalu saya memperhatikan juga di dalam kitab raja-raja, setiap kali ada pergantian raja, dikatakan misalnya raja ini memimpin dari tahun segini sampai segini gitu ya. Lalu kemudian ada pergantian raja dan lain sebagainya. Saya memperhatikan ada 35 kali. Ada 35 kali itu dituliskan nama ibunya adalah gitu ya. Nah, saya bacakan ya, dari 35 itu saya bacakan beberapa contoh gitu ya. Di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-21 dikatakan nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon gitu ya. Lalu kemudian di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 42 dikatakan nama ibunya ialah Asuba anak Silhi. Lalu kemudian ada lagi di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 26, nama ibunya ialah Atalia cucu Omri Raja Israel, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap kali diceritakan siapa nama ibunya, siapa nama orang tuanya, silsilah di atasnya seperti apa. Nah, saya berpikir kenapa ya kok begitu? Seolah-olah Alkitab mau menekankan bahwa ini memang raja-raja yang memimpin. Yang kita perhatikan, yang kita lihat adalah kepemimpinannya kan. Apakah waktu dia memimpin itu dia memimpin dengan jahat? Apakah dia memimpin dengan baik? Apakah dia memimpin dengan takut akan Tuhan? Apakah dia malah menjauhkan bangsa Israel dari Tuhan dan lain sebagainya? Kepemimpinannya bertahan berapa lama? Apa yang terjadi pada saat dalam pemerintahannya dia dan lain sebagainya? Memang iya, seolah-olah ini rajanya. Lalu yang kita perhatikan adalah dalam masa kepemimpinan itu apa yang terjadi. Apakah dia jahat, apakah dia baik dan lain sebagainya. Tapi Tuhan seolah-olah mau cerita bahwa di balik mereka ada orang-orang yang menentukan, yang mempengaruhi mereka jadi seperti apa. Seolah-olah Tuhan mau bilang bahwa yang mendidik mereka jadi begitu siapa? Yang mempengaruhi mereka menjadi begitu siapa? Yang membuat mereka jadi seperti itu, ada orang-orang di balik mereka gitu ya. Jadi Tuhan ceritakan ini anaknya ini ibunya namanya ini ibunya namanya ini dan seterusnya. Ya, itu yang saya pelajari. Jadi di sana saya tahu bahwa ternyata kita ini bisa loh menjadi orang yang membawa pengaruh kepada orang-orang yang nantinya mungkin kita bukan, mungkin di sini mungkin ada ibu rumah tangga atau siapalah, mungkin tidak semua kita itu dipanggil untuk menjadi orang yang tampil di depan. Tapi ternyata kita bisa menjadi orang yang ikut ambil bagian untuk mendoakan nanti orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi besar, orang-orang yang tampil di depan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa dan lain sebagainya. Itu kita mau ikut ambil bagian
kita mau menjadi orang yang mempengaruhi mereka dengan doa-doa kita. Ya, saya menemukan bahwa ternyata kita ini bisa mewariskan doa-doa kita untuk melihat kebangunan rohani di depan. Kita bisa mewariskan doa-doa kita kepada generasi di bawah kita. Saya tiba-tiba menyadari bahwa doa itu adalah warisan terbesar yang kita bisa berikan kepada generasi di bawah kita. Untuk generasi ini maupun generasi pelanjut, generasi di bawah kita gitu ya. Doa itu pengaruhnya besar, doa itu adalah warisan terbesar yang kita bisa lakukan. Nah, kenapa kok saya katakan doa adalah warisan yang terbaik, warisan yang terbesar yang kita bisa berikan kepada generasi ini? Karena saya belajar begini. Yang pertama, semua warisan lain itu menjadi sia-sia kalau mereka tidak mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Kita ini bisa mewariskan apa kepada anak-anak di bawah kita gitu ya, generasi di bawah kita. Karena semua warisan yang lain itu menjadi sia-sia kalau mereka tidak mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Ada satu ayat di dalam, misalnya ya kita ini menyekolahkan mereka dengan baik dan lain sebagainya lah ya, menyediakan harta yang terbaik, mempersiapkan materi yang terbaik dan lain sebagainya. Tapi tanpa Tuhan dalam hidup mereka, semua itu jadi sia-sia gitu ya. Ada ayat di dalam Matius 16 ayat yang ke-26, saya bacakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Waktu saya membaca ayat ini, yang pertama kali muncul dalam pikiran saya adalah rasa bangga. Saya bangga punya Allah yang berani berkata, apa gunanya kamu dapat dunia dan seluruh isinya kalau kamu kehilangan Tuhan. Dengan kata lain, ini Tuhan yang berani berjanji bahwa akulah Allah yang terbaik. Bahkan gak bisa dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Nah, saya membayangkan generasi di bawah kita, apa gunanya mereka dapat semuanya tetapi tidak punya Tuhan. Jadi ternyata kita bisa mendoakan mereka, memberkati mereka. Kita doakan sungguh-sungguh, kita berdoa minta dalam nama Yesus mereka menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, mereka jadi orang-orang yang mengenal Tuhan, mereka jadi orang-orang yang bukan sekedar punya agama, tapi mereka orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi dan lain sebagainya. Doa-doa kita itu akan menentukan hidup mereka jadi sia-sia atau enggak sia-sia. Karena kalaupun mereka punya segalanya tapi mereka tidak punya Tuhan, semuanya jadi sia-sia gitu ya. Itu nomor satu, alasannya kenapa kok doa kita itu penting bagi mereka. Lalu yang kedua, saya belajar gini, nasihat dan pengalaman baik tidak cukup untuk membekali mereka masuk ke dunia yang tidak kita kenal. Banyak orang itu kan nasehatin gitu ya, memberi nasihat yang baik, bahkan menceritakan pengalaman-pengalaman yang lalu. Saya mau berkata semuanya itu baik, semuanya itu diperlukan ya. Generasi di bawah kita perlu nasihat, generasi di bawah kita perlu mendengar pengalaman-pengalaman dulu kita berjalan bersama dengan Tuhan seperti apa dan lain sebagainya. Semuanya itu perlu. Tapi saya belajar begini, dunia ini berubah. Teknologi berubah, segala sesuatu berubah. Ya, nasihat kita itu bisa menjadi tanda kutip ya, kuno bagi mereka. Nasihat kita saja itu bisa menjadi sebuah cerita yang kuno yang kalau mereka mau aplikasikan dalam generasinya mereka sudah nggak bisa karena budayanya sudah berubah, gaya hidupnya sudah berubah, lingkungannya sudah berubah, teknologinya sudah berubah dan lain sebagainya. Ya, jadi saya belajar satu-satunya yang tidak bisa menjadi kuno, satu-satunya yang tidak bisa dan tidak mungkin ditinggalkan oleh setiap generasi adalah firman Tuhan dan Tuhan. Jadi saya belajar doa itu warisan terbaik yang kita bisa berikan kepada generasi di bawah kita. Ya, kita wariskan, kita minta sama Tuhan, kita doakan sungguh-sungguh mereka, kita wariskan mereka, kita beri mereka doa kita, berkati mereka supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan, berkati mereka supaya mereka punya karakter yang baik, berkati mereka supaya mereka cinta Tuhan, berkati mereka supaya mereka betul-betul
mengalami Tuhan secara pribadi dan lain sebagainya, itu satu-satunya yang tidak akan menjadi kuno buat hidup mereka. Ya, karena segala sesuatu berubah, budaya berubah, teknologi berubah, lingkungan berubah, segala sesuatu berubah. Kalau kita hanya mengandalkan nasihat kita, pengalaman kita, sekali lagi semua itu baik ya, tetapi itu tidak cukup untuk membekali mereka masuk ke dunia yang sudah berbeda dengan zaman kita, gitu ya. Itu. Lalu berikutnya lagi, kenapa kok kita perlu berdoa dan mewariskan doa kita bagi mereka? Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia, ya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Hanya kuasa Tuhan. Kita ini nggak bisa mengubah hati manusia, gitu ya. Saya kasih satu contoh ya. Satu contoh itu di dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 2. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yehoyada mengajar dia. Ya, jadi ini kisah salah satu raja yang ada, gitu ya. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yehoyada mengajar dia. Jadi Yoas ini ada Imam Yehoyada di atasnya. Lalu Imam Yehoyada inilah yang bimbing, yang ngajarin, yang nasehatin, gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu selama Imam Yehoyada masih ada, selama Imam Yehoyada masih hidup, Yoas dikatakan hidup benar di mata Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi setelah Imam Yehoyada nggak ada, hanya selama hidupnya Imam Yehoyada aja. Tapi begitu Imam Yehoyadanya nggak ada, Yoas berubah hati. Jadi saya belajar ternyata hati manusia itu bisa berubah. Ternyata kalau mereka nggak dibekali dengan doa-doa kita supaya hati mereka sendiri yang mengalami Tuhan, supaya hati mereka sendiri yang berjumpa dengan Tuhan, supaya hati mereka sendiri yang punya rasa takut hormat kepada Tuhan, nasihat kita, bimbingan kita dan lain sebagainya itu terbatas. Hanya sampai titik mereka harus lepas, mereka harus mandiri. Kemungkinan mereka hatinya sudah berubah. Jadi saya belajar kenapa kita perlu mendoakan orang-orang di bawah kita. Kenapa kita perlu mendoakan generasi di bawah kita. Karena mereka perlu punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Perlu untuk bertumbuh dan betul-betul mengalami Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati mereka. Hanya Tuhan yang bisa mengubah mereka, ya. Seperti itu. Jadi saya belajar doa itu warisan yang terbaik yang kita bisa berikan. Sekali lagi saya tekankan, karena semuanya jadi sia-sia kalau nggak ada Tuhan dalam hidup mereka. Kita perlu berdoa supaya mereka mengalami Tuhan. Lalu yang kedua adalah nasihat kita pun tidak seberapa. Nasihat manusia bisa menjadi kuno karena zaman sudah berbeda. Ya, nasihat manusia bisa menjadi kuno karena zaman sudah berbeda. Hanya firman Tuhan, hanya Tuhan yang tidak pernah menjadi kuno. Jadi kita perlu berdoa supaya mereka mengalami Tuhan sungguhan, gitu ya. Lalu berikutnya adalah hanya Tuhan yang bisa mengubah hati mereka, gitu. Lalu ada beberapa ayat lagi di dalam Yehezkiel 11 ayat yang ke-19. Lalu di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 dikatakan Tuhanlah yang mengerjakan hati manusia dan memberikan mereka hati yang baru. Jadi cuman Tuhan yang bisa mengerjakan hati manusia. Kita tidak bisa ngubah hati manusia. Seperti apapun, semua jenis bentuk cara manusia mendidik anak, gitu ya. Semua pasti ada plus minusnya. Tapi yang disebut mengubah hati, itu hanya Tuhan yang bisa. Lalu ada ayat lagi di dalam Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi kita perlu berdoa supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita perlu berdoa supaya di zaman mereka tidak mudah. Hidup sebagai anak muda, hidup sebagai generasi muda di zaman ini itu tidak mudah. Kalau dulu godaan, misalnya godaan free sex dan lain sebagainya, mungkin gak semudah hari ini. Tapi hari ini semua orang pegang handphone dan mereka kalau mau membuka situs-situs yang tidak benar dan lain sebagainya itu semuanya ada di tangan mereka. Jadi
hidup di zaman seperti ini tidak mudah gitu ya. Dan kita nggak bisa, nasihat kita tidak cukup untuk membekali mereka masuk di dunia mereka. Kita perlu untuk mendoakan mereka gitu ya. Saya mendapatkan satu ayat yang ayat ini menjadi sebuah rema yang saya kepengen mengambil waktu lebih banyak untuk nanti waktu kita berdoa. Saya mau membacakan ayat ini dan kita perkatakan ini sebagai doa kita, perkatakan ini sebagai nubuatan untuk generasi di bawah kita gitu ya. Oke, saya pengen mengambil waktu lebih untuk itu. Kita mau berdoa, tapi waktu berdoa saya akan bacakan firman Tuhan, lalu kita mau perkatakan bahwa ayat-ayat ini yang akan terjadi, kebenaran firman Tuhan ini yang akan terjadi untuk generasi di bawah kita ya. Oke, saya mau bacakan dulu ayatnya ya. Di dalam Mazmur 14 ayat yang ke-1 sampai 5 saya bacakan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Saya mendapatkan ayat ini sebagai sebuah janji dan nubuatan, dan saya kepengen mengambil waktu untuk kita betul-betul berdoa berdasarkan firman Tuhan ini. Tuhan bilang di tengah-tengah angkatan yang jahat, di tengah-tengah angkatan yang perbuatannya busuk dan jijik, di tengah-tengah angkatan yang berkata tidak ada Tuhan, di tengah-tengah angkatan yang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, dan lain sebagainya, mana kudus, mana najis, dan lain sebagainya. Tuhan bilang tiba-tiba dikatakan di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Di tengah-tengah angkatan seperti itu, tiba-tiba muncullah satu angkatan yang benar yang disertai Tuhan, yang sampai mendatangkan kekejutan yang besar. Saya tidak tahu, tapi ini ayat betul-betul merema sekali, dan saya mau kita mendoakan ini ya. Kita semua belajar untuk memberkati entah anak-anak kandung Anda, entah itu anak-anak didik Anda, anak-anak yang ada di bawah kepemimpinan Anda. Kita berdoa, kita minta satu generasi yang Tuhan di tengah-tengah angkatan yang jahat, di tengah-tengah angkatan yang berkata tidak ada Tuhan, di tengah-tengah angkatan yang mungkin sudah free sex itu sudah hal yang biasa dan lain sebagainya, di tengah-tengah angkatan yang berkata enggak ada Tuhan, tidak bisa membedakan mana baik mana benar. Dikatakan di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Tiba-tiba di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu bangkit satu angkatan yang benar, bangkit satu angkatan yang takut akan Allah, bangkit satu angkatan yang disertai Tuhan. Dan Tuhan berkata, oh, angkatan ini akan mendatangkan kekejutan yang besar. Angkatan ini akan mendatangkan kebangunan rohani yang besar. Angkatan ini akan mendatangkan satu transformasi yang besar. Ya, kita berdoa untuk itu ya. Kita berdoa yuk. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menubuatkan apa yang kami baca ini, apa yang Tuhan remakan ini akan terjadi. Kami berkata di dalam nama Yesus, kami melindungi generasi di bawah kami Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami melindungi mereka Tuhan. Kami berdoa tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus, semua bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka dari Tuhan, yang mencoba untuk merebut mereka, yang mencoba untuk membuat mereka kompromi dengan dosa, yang mencoba untuk membuat mereka menjadi cinta akan dunia dan lain sebagainya, kami
tolak, kami hardik kuasanya di dalam nama Yesus. Kami memperkatakan berkat buat generasi di bawah kami, generasi Tuhan, generasi di bawah kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan ada satu generasi yang disertai Tuhan, akan ada satu generasi yang mendatangkan kekejutan yang besar bagi dunia. Karena dunia melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka, karena dunia melihat bagaimana Tuhan menolong mereka, karena dunia melihat bagaimana Tuhan beserta dengan mereka. Di dalam nama Yesus kami mau berkata, di tengah-tengah angkatan yang jahat, di tengah-tengah angkatan yang bebal, di tengah-tengah angkatan yang berkata tidak ada Tuhan, di tengah angkatan yang tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar dan lain sebagainya, kami percaya Engkau masih punya orang-orang-Mu, Engkau masih punya generasi yang akan Kau bangkitkan. Kami minta di dalam nama Yesus memberkati bangkitnya satu generasi, generasi yang takut akan Allah, generasi yang menyembah Tuhan, generasi yang cinta akan Tuhan, generasi yang berdiri bagi Tuhan, generasi yang menjadi pelaksana firman yang kuat, generasi yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap hati kami percaya Tuhan ini akan terjadi. Kami bernubuat akan terjadi dalam nama Yesus. Di tengah-tengah angkatan yang jahat, bangkit satu angkatan yang benar. Di tengah-tengah angkatan yang berkata tidak ada Tuhan, akan bangkit satu generasi yang berkata aku bangga menyembah Yesus sebagai Tuhanku. Aku gak malu mengakui Yesus, aku gak malu menyembah Yesus. Aku bangga dengan Tuhanku. Dengan bangga aku memperkenalkan nama Yesus, dengan bangga aku menyembah Yesus, dengan bangga aku berkata Yesuslah Tuhan, Yesuslah Allah, Yesuslah Raja di atas segala raja, Yesuslah Tuhan yang baik, Yesuslah juru selamatku, Yesuslah jalan. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada Raja di atas segala raja selain daripada Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau akan membangkitkan angkatan ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Di tengah-tengah angkatan yang busuk dan jijik perbuatan mereka, ada orang-orang yang berani berkata aku mau hidup bagi Tuhan, aku mau hidup dalam kekudusan, aku mau hidup untuk Tuhan. Aku tidak malu, aku tidak menjadi kuno dengan aku menjadi tidak sama dengan dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa Engkau bangkitkan angkatan ini Tuhan, Engkau bangkitkan angkatan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus semua usaha iblis untuk menghalangi bangkitnya angkatan ini kami hardik Engkau di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami tahu tidak semua orang lahir dari keluarga yang baik-baik. Kami tahu mungkin sebagian dari mereka datang dari keluarga yang broken home sehingga mereka terbentuk untuk menjadi orang yang mudah merasa dirinya adalah korban, mudah merasa kalau orang lain dibangkitkan mungkin aku gak bisa dibangkitkan dan lain sebagainya. Semua tipu daya iblis aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Aku berdoa bangkit angkatan yang berkata aku mengampuni orang-orang di atasku, aku mengampuni generasi-generasi di atasku. Mereka yang mungkin tidak mendidik aku dalam takut akan Tuhan, mereka yang tidak mendidik aku di dalam cinta kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku menghardik setiap mentalitas korban dalam generasi ini. Tidak ada satupun di antara mereka yang merasa dirinya korban. Aku korban dari masa lalu yang tidak baik, aku korban dari perkataan orang tua yang tidak baik, aku korban dari kutuk penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang tuaku dan lain sebagainya. Aku patahkan itu di dalam nama Yesus. Kau bangkitkan satu generasi yang berkata Tuhan, orang-orang di atasku, generasi di atasku tidak ada yang nyembah Tuhan, tapi mulai dari aku dan generasi ke bawahku, aku akan menjadi orang yang menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau membangkitkan generasi ini, Kau membangkitkan generasi ini Tuhan, dalam nama Yesus. Generasi yang menyatakan kemuliaan Tuhan, generasi yang menceritakan kebesaran Tuhan, generasi yang menyatakan kemuliaan Tuhan, generasi yang berkata bahwa Allahku besar, Allahku mulia, Allahku perkasa. Generasi yang akan mendatangkan kekejutan yang besar, generasi yang akan mendatangkan kekejutan yang besar, karena mereka akan melihat betapa
betapa Tuhan besar, karena mereka akan melihat betapa Tuhan mulia, karena mereka akan melihat masih ada Tuhan, masih ada Allah di atas segala Allah, masih ada Raja di atas segala Raja, masih ada Tuhan di atas segala Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, dalam nama Yesus, memberkati bangkitnya generasi ini. Kami juga memberkati Tuhan untuk generasi orang-orang tua, generasi yang ada di atas. Tuhan, kami minta jadikan setiap kami berkat, jadikan setiap kami orang-orang yang mendukung kegerakan, yang mendukung Tuhan generasi di bawah kami. Kami berdoa sebagai ganti dari mengutuki, sebagai ganti dari meremehkan, sebagai ganti dari merendahkan. Kau membangkitkan orang-orang yang memberkati, orang-orang yang memperkatakan berkat, orang-orang yang memperkatakan apa yang baik buat generasi di bawah mereka. Di dalam nama Yesus kami minta Tuhan, Kau juga sembuhkan Tuhan, Engkau sembuhkan hubungan-hubungan yang rusak, Engkau sembuhkan Tuhan, pulih hubungan yang rusak dari generasi ke generasi, Engkau pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percayakan generasi ini di bawah kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi, Engkau Allah yang ya dan amin, Engkau Allah yang tidak pernah gagal, Engkau Allah yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh apapun, Engkau Allah yang ada di setiap generasi, Engkau Allah yang mau membangkitkan generasi ini Tuhan. Kami mewariskan, kami melepaskan berkat yang terbaik untuk generasi di bawah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan. Kami sungguh percaya janji-Mu ya dan amin. Kami menanti-nantikan melihat bangkitnya generasi yang hidup dalam kebenaran, disertai Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kita nyembah satu lagu yuk. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa, dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus, amin. Oh, sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa, dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus, amin. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa, dengan iman kami percaya penuh ya Tuhan. Oh, ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus, amin. Aku terima, oh, aku terima ya Yesus. Aku terima dalam nama Yesus, amin. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan inilah kebanggaan kami, Engkau Allah yang menjawab doa. Semua berkat yang kami lepaskan untuk generasi ini, mulut kami terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Berkat kami pun terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, Firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman-Mu yang berkata bahwa akan ada satu angkatan
angkatan yang mendatangkan kekejutan yang besar bagi dunia ini. Karena mereka angkatan yang disertai Tuhan, karena mereka angkatan yang melakukan kebenaran, mereka angkatan yang takut akan Tuhan. Kami meteraikan itu terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.